Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan musafir. Sungguhnya seorang manusia pada hakikatnya adalah musafir menuju alam akhirat ya. Dia berjalan terus dalam kehidupannya menuju alam barzakh, kemudian melanjutkan ke padang mahsyar, kemudian sampai pada destinasi terakhir apakah surga atau neraka. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau hajian, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebenarnya mengatakan isyarat ada safar yang lain, yaitu safar menuju alam akhirat. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, dia mengatakan safari ba'idun wazadu la yuballighuni wazadu la yuballighuni quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kata dia, safarku sangat jauh sementara bekal tidak mencukupiku, kekuatanku semakin melemah sementara kematian terus mengintaiku. Maka seorang sadar bahwasanya dia sedang musafir menuju alam berikutnya, maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari destinasi yang satu kita melanjutkan ke destinasi berikutnya hingga akhirnya destinasi terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah safar di dunia, yaitu hal yang terkait dengan musafir. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersafar maka turun rahmat Allah kepadanya karena dia dalam kondisi sulit. Makanya Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, bahwasanya safar itu adalah potongan dari kesulitan, yaitu adab maksudnya kesusahan. Kenapa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu, ya, karena safar menghalangi seorang dari makannya, minumnya, wa naumahu, dan tidurnya. Biasanya dia makan dengan yang biasa, kemudian dia minum dengan yang dia sukai, dia tidur di tempat yang biasa dia tidur ya. Kali ini dia harus berubah semuanya. Maka Rasulullah mengatakan adalah kesulitan. Apalagi kalau kita bicara tentang safar zaman dahulu yang bersafar melewati padang pasir ya, kemudian mungkin di bawah terik matahari atau di turunnya salju dan berbagai macam kondisi, belum lagi kalau ada quta'ut tariq, yaitu perampok, dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kekurangan makanan, terkadang harus berburu di tengah jalan. Safar dahulu sulit, safar sekarang pun dengan kenyamanan fasilitas pun kita merasakan kesulitan ya. Makanya kata Rasulullah SAW, wa idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahlihi. Kalau sudah selesai urusan dari safar, segera menuju ke istri. Selesai segera kembali ke istri. Ini bagi yang punya istri, kalau yang enggak punya sudahlah ya. Taib. Oleh karenanya musafir dalam kondisi yang tidak menyenangkan tersebut ya, benar, meskipun kita naik pesawat dengan bisnis kelas lebih enak di rumah, ya enggak? Namanya naik pesawat tetap enggak enak. Mau tidurnya bisnis kelas bisa kaki terjulur, tetap aja lebih enak di rumah ya. Mau makanannya Eropa, makanannya Arabik, lebih enak kangkung tumis sama tempe goreng ya. Maksud saya safar tuh enggak enak. Mau fasilitas nyaman apapun lebih enak di rumah. Oleh karenanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya orang yang bersafar boleh tidak puasa. Di antaranya orang bersafar boleh mengqasar atau disunahkan mengqasar salat ya. Boleh menjamak salat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang
sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh tidak puasa dan digantikan di hari-hari yang lain. Sampai Allah gantikan dengan sakit, orang yang sakit. Di antaranya juga orang yang bersafar mudah dikabulkan doanya. Ya. Kata Rasulullah SAW, salasu da'watin mustajabah, la syakka fihinna. 3 orang yang doanya dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Rasul thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'atha ra'suhu ya wa akbar ya. Ash'atha wa akbar, kata Rasulullah sallallahu yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rabbi ya rabbi. Kemudian Rasulullah sallallahu sebutkan tentang seorang laki yang sudah safar dan sudah lama safarnya, dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa berkata ya rabbi rambutnya semerawut penuh dengan debu. Ini Rasulullah sebutkan bahwasanya orang ini setelah melakukan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa, di antaranya rambutnya semerawut, di antaranya penuh dengan debu, di antaranya dia angkat tangan menuju langit, di antaranya dia mengulang-ulang ya Rabbi, di antaranya dia telah lama bersafar. Dia telah lama bersafar ya. Hanya saja doanya tidak dikabulkan karena dia wa mat'amuhu haram, makannya hasil yang haram, wa mashrabu haram, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakainya dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan? Tetapi isyarat bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah safar. Adalah apa? Safar. Maka seorang ketika bersafar banyak berdoa karena rahmat Allah turun kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, argo pahalanya tetap berjalan meskipun dia tidak beribadah, jika itu merupakan kebiasaannya ketika tidak bersafar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, tetap dicatat argo pahalanya sebagaimana yang tradisi atau kebiasaan ibadah yang dilakukan ketika sedang tidak bersafar. Artinya kalau tidak bersafar, dia biasanya puasa Senin Kemis, dia biasanya puasa Daud, atau biasanya dia qiyamul lail, atau biasanya dia salat rawatib. Ketika safar ternyata dia terhalangi, tidak sempat salat malam, tidak sempat puasa Senin Kemis, tidak salat rawatib, maka tetap dicatat pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kenapa rahmat Allah bagi orang yang musafir. Rahmat Allah bagi orang yang musafir. Maka musafir memiliki hukum-hukum khusus yang hendaknya diperhatikan agar seorang bersafar dan safarnya menjadi ibadah baginya, Tadi kita ingatkan apa? Rahmat Allah bagi musafir. Apa saja tadi? Catat enggak? Pertama apa? Boleh tidak puasa. Terus apa lagi? 1. Yang kedua, boleh apa? Boleh tidak puasa, terus apa? Boleh jamak salat. Kemudian yang ketiga, tapi disunahkan qashar. Disunahkan apa? Qashar salat. Yang 4, salat rubaiyah, maksudnya yang 4 rakaat. Yang keempat tadi apa? Doanya mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Apalagi? Argo pahala tetap jalan. Argo pahala, tradisi ibadahnya tetap jalan. Tradisi ibadahnya yang biasa dilakukan ketika tidak safar tetap jalan. Oleh karenanya ini adalah salah satu atau beberapa rahmat Allah bagi musafir. Taib. Safar ada beberapa model safar. Model-model safar sebenarnya lama menyebutkan model safar menjadi seperti hukum ahkam taklifiyah. Ada 5. Yang pertama safar wajib. Yang kedua adalah safar sunnah atau mustahab. Yang ketiga safar apa? Safar mubah. Yang keempat, safar makruh. Ya. Yang kelima, safar haram.
Contoh safar wajib misalnya apa? Dalam rangka berhaji. Misal untuk haji wajib, haji Islam disebut apa? Untuk haji wajib pertama. Haji pertama bagi yang mampu hukumnya wajib ya. Sunnah misalnya haji kedua, haji ketiga dan seterusnya ya. Di antara juga umrah misalnya. Misalnya tadi apa? Untuk umrah sunnah. Umrah atau haji sunnah. Ini contoh. Mubah contohnya apa? Safar untuk apa? Rekreasi. Ke Bandung misalnya. Masalah enggak ke Bandung? Safar ke Bandung masalah enggak? Boleh enggak rekreasi ke Bandung? Boleh, berarti mubah. Boleh lah ya. Safar untuk apa? Kuliner misalnya. Safar untuk apa? Kuliner. Safar untuk apa lagi misalnya? Untuk dagang. Safar untuk apa? Misalnya untuk apa? Cari istri. Cari apa? Cari istri. Boleh enggak ke Bandung? Boleh enggak? Tes. Baik. Tes. Langsung mati ya. Masya Allah. Boleh enggak safar ke Bandung cari istri? Boleh. Boleh enggak? Oh masih nyala, berarti boleh. Makruh contohnya seperti safar sendirian. Safar sendirian. Rasulullah mengatakan rakib syaitan, rakibani syaitanan, rakbu, kalau satu dua orang disebut syaitan karena sendiri itu makruh, bisa digoda orang, bisa diganggu orang, bisa tergoda dan macam-macam, bisa dizalimi orang, bisa diganggu orang macam-macam. Oleh karenanya kalau safar 3 orang lebih baik ya. Haram misalnya buat apa? Buat main judi, safar main judi. Dia mau ke Las Vegas. Tempat main judi di mana? Las Vegas ya, Las Vegas. Atau dia ingin ke misalnya ada tempat judi di pulau mana, dia pergi untuk zina misalnya, untuk nonton konser ya. Nonton konser. Kalau nonton konsernya di Bandung, mubah atau haram? Haram. Tadi mubah, kalau cari istri mubah. Kalau nonton konser apa? Haram. Benar enggak? Itu enggak disabotase berarti benar. Nonton konser. Maksiat ya untuk zina waliyadzubillah ya. Sampai ke luar negeri, buang-buang uang untuk macam-macam. Ini macam-macam safar. Maka seorang berusaha melakukan safar yang bisa dinilai ibadah. Kalau wajib dan sunnah jelas ini safar ibadah. Safar ibadah. Adapun safar mubah diniatkan ibadah. Diniatkan ibadah. Karena perkara mubah bisa kita niatkan ibadah. Rekreasi kita niatkan agar merefresh kembali semangat anak-anak, semangat kita ya. Seperti kata sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Rasulullah sallallahu kadang-kadang memberi mau'izah silih berganti, tidak terus-menerus ya. Kenapa Rasulullah takut sa'amah ya, takut kami bosan ya. Maka di antara hal yang menghilangkan kebosanan dengan apa? Dengan rekreasi, refreshing untuk agar kita bisa segar kembali. Anak-anak pun dari pondok, jangan pulang dari pondok suruh murojaah. Di pondok murojaah, sini murojaah juga. Terus kapan main-mainnya ya? Ada waktunya mereka main-main ya. Waktunya mereka main-main ya. Ya. Maka ini bisa diniatkan jadi ibadah. Kenapa kita perlu membagi masalah ini? Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Apakah setiap safar seorang musafir boleh mengambil keringanan? Yaitu dia boleh tidak puasa dan dia boleh mengqasar salat, menjamak salat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau safarnya safar maksiat. Sebenarnya mengatakan boleh. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka maksud saya ketika kita bersafar, kita usahakan perjalanan kita juga merupakan apa? Ibadah. Meskipun kita untuk kerja, saya mau safar, saya mau lihat barang bagus, saya mau jualan, niatnya untuk menafkahi anak istri, karena menafkahi anak istri adalah ibadah ya.
Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, Allah gandengkan tentang orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad dan sebagian lagi berjalan di atas muka bumi untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi, itu sebagian orang-orang ada yang bersafar di atas muka bumi, yadribuna fil ardi, bersafar ini. Buat apa? Yabtaguna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi dalam rangka berjihad. Karena jihad sering butuh safar. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah menggandengkan antara orang yang bersafar untuk berjihad dengan orang yang berjalan di muka bumi, maksudnya bersafar untuk mencari nafkah, sehingga mencari rizki halal adalah jihad. Nilainya seperti jihad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Allah menggandengkan antara berjihad dengan mencari rezeki halal. Dan benar, mencari rezeki halal bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya jika kita sedang bersafar untuk mencari nafkah, ya sebagai apapun, nafkah macam-macam perlu safar. Ya. Cari beli barang, jual barang butuh bersafar, apalagi zaman dahulu ya. Seperti sekarang mungkin sebagian kawan-kawan menjadi pembimbing travel, dia bersafar, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua safarnya dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, berikutnya adalah tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diperhatikan oleh seorang yang sedang bersafar. Atau hal-hal yang disunahkan terkait orang yang bersafar. Ini sudah? Sudah ini? Sudah. Sunnah-sunnah atau zikir atau doa yang dianjurkan. Mereka mengatakan tentunya karena orang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok, dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau bisa sebelum dia bersafar, dia bereskan urusan-urusannya, ya. Bereskan sebisa mungkin tanggung jawabnya. Seperti apa di antaranya? Seperti dia mengembalikan wadiah, mengembalikan titipan. Karena dia enggak tahu, bisa jadi dia meninggal dunia. Misalnya contohnya kalau dia bisa dia bayar hutang. Kalau bisa bayar hutang. Kemudian kalau memang ada yang perlu dia tulis wasiat. Mungkin ada yang khawatir dia tidak bisa kerjakan, maka dia tulis wasiat. Khawatir dia pergi dan tidak balik lagi. Dan betapa banyak orang pergi bersafar kemudian tidak balik lagi. Safar apapun, maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka dia berusaha melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak sempat dia lakukan kalau dia meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia istikharah. Kalau memang safar itu perlu istikharah. Istikharah untuk waktu yang tepat untuk bersafar. Bagusnya kapan dia bersafar? Apakah sekarang atau nanti? Ya, misalnya dia mau umroh kapan? Sekarang atau nanti? Ya. Atau dia misalnya mau dagang, bagusnya kapan? Dan tidak ada ruginya seorang beristikharah. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tentang masa depan. Maka dia mengatakan, Allahumma inni astaqdiruka bi qudratik. Ya. Ya Allah, aku minta pertolongan darimu, ya. Karena engkau takdir wala aqdir, ya. Wa astakhiruka bi ilmik, aku minta pilihanmu. Ya. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya kau mengetahui hal yang gaib. Fa innaka ta'lam wala a'lam wa taqdir wala aqdir. Kau yang tahu, aku tidak tahu, kau mampu, aku tidak mampu. Kita manusia terbatas kemampuannya. Tidak tahu apa yang terbaik masa depannya.
maka dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, jika memang safarku lebih baik, maka mudahkan aku safar, jika tidak tunda di waktu yang lebih baik. Kalau bisa istikharah maka istikharah. Berikutnya di antaranya adalah dia tentunya mendoakan orang yang dia tinggalkan. Taudi. Ya, taudi apa namanya? Doa perpisahan. Doa perpisahan. Dia mengatakan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh, ya. Alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Yang maknanya aku nitipkan kalian kepada Allah. Astaudiukumullah alladzi, yang Allah itu la tadhi'u wada'i'uh, bahwasanya titipannya tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Jadi saya mau pergi, saya titipkan kalian kepada Allah. Makanya di antara doa safar wal khalifatu fil ahl, ya. Anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Maknanya ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan dan khalifah yang aku tinggalkan kepadamu, keluargaku ketika aku sedang bersafar. Itu di antara maknanya khalifah fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepadamu ketika safar. Kita bilang astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Bilang sama istri sama anak. Ya, sambil dicium keningnya tentunya. Bukan disendul kepalanya. Sambil dicium apa? Keningnya. Salaman, bismillah, ya. Menunjukkan kasih sayang, berdoa agar Allah menjaga anak istri. Kelihatannya sepele, tapi doa ini pembuka segala kebaikan. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Dalam rumah kita, berusaha kita hidupkan sunnah. Anak-anak kita astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Yang ditinggalkan mengucapkan apa? Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Wa khawatima amalik. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima. Yang ditinggal membaca apa? Berdoa astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu. Maknanya sama. Kau titipkan aku kepada Allah, kami juga titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan khawatimah amalik, dan penutup amalmu. Ya, kalau terjadi apa-apa bisa jadi husnul khatimah, ya. Itu kita titipkan Allah. Demikian juga di antara doa zawwadakallah taqwa wa ghafara dzambak wa yasarallahu alkhair haitsuma kunt. Ya. Zadakallahu taqwa terus apa? Zadakallahu taqwa wa ghafara dzambak. Terus wa yassarallahu lakal khair haitsu yassarallahu lakal khair haitsu ma kunt atau haitsu kunt. Maknanya semoga Allah tambahkan takwa kepadamu, semoga Allah ampuni dosa-dosamu dan Allah mempermudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Doa ini penting. Kita ajarkan istri kita kalau kita mau pergi, ngomong apa, doanya apa, suruh dia berdoa, doain kita. Ya. Jangan sibuk main Facebook aja, medsos. Doain suami yang sedang apa? Bersafar. Karena suami butuh doa. Dan doa-doa orang yang tulus itu doa-doa yang mudah dikabulkan. Di antara sebab kenapa doa anak bermanfaat bagi orang tua, karena doa anak tulus kepada orang tuanya. Dan doa yang paling bermanfaat doa orang tua kepada anak, karena doa yang paling tulus doa orang tua kepada anak. Di antaranya doa suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, mereka tulus dalam mendoakan. Doa perpisahan. Kemudian di antaranya doa keluar rumah. Jangan lupa. Apa? Doanya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil aw udhal aw azil aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhalu alayya. Doa sebelum pas keluar rumah.
Kemudian doa ketika naik kendaraan. Ya, naik kendaraan dan akan bersafar. Doa naik kendaraan dan bersafar. Doa safar. Ya, kita naik kendaraan, kita bilang bismillah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhara, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Maknanya indah. Ya. Maknanya Maha suci Allah alladzi sakhkhara lana hadza, yang menundukkan tunggangan ini bagiku. Kalau naik onta, naik himar dahulu atau naik kuda, kalau sekarang naik motor, mau touring misalnya, atau naik mobil, naik kereta, naik mobil biasanya kalau di rumah naik apa? Naik mobil ya. Wa ma kunna lahu mukrinin, kita tidak bisa menundukkannya. Allah yang semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah, dalam safar pun kita ingat Allah. Baru kita berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami ini kebajikan dan takwa. Kebajikan maksudnya amal soleh, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Kalau albir wa taqwa digabungkan, maka albir maknanya amal soleh, takwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Jadi tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan aja. Meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Nah, dalam safar ini potensi maksiat juga besar. Safar tuh potensi maksiat besar bagi safar sendirian, apalagi dia masuk ke hotel. Tahu-tahu malam-malam jam 2 malam diketuk sama makhluk halus kuntilanak. Dan itu terjadi. Diketuk, buka, ada kuntilanak sini. Ada kawan tidur di hotel, tahu-tahu diketuk sama kuntilanak malam-malam. Bapak katanya pesan saya coba. Ada aplikasi. Waduh, kaget ya. Nomornya suruh hotel ini, nomor kamarnya begini, nyata. Kuntilanak malam-malam. Ngeri. Maksudnya potensi maksiat bisa datang kapan? Kapan saja. Orang bisa tergoda, tawaran. Teman saya cerita, dia pulang dari suatu negara, luar negeri, tahu-tahu bersama temannya, tahu-tahu gitu ada lagi promo, bisa bisa zina sama 13 wanita dari 13 negara. Harganya murah waktu itu. Subhanallah, teman saya ditawarin, kapan lagi ya akhi katanya. Kapan lagi? Subhanallah, 13 cewek dari 13 negara, ya. Murah, entah berapa ribu dolar aja, enggak mahal. Subhanallah, akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia selamat, temannya melakukan. Dia mau coba kapan lagi. Namanya orang sendirian tuh idenya macam-macam. Maka kalau dia tidak berdoa, khawatir dia terjebak dengan maksiat di tengah safarnya. Karena jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Banyak yang dia lihat, dan apa yang dilihat mempengaruhi apa? Hatinya. Maka dia berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra, ya Allah, aku bermohon dalam safarku ini aku bisa melakukan kebajikan. At-taqwa, agar aku bisa meninggalkan apa? Maksiat. Wa minal amali ma tarda, dan agar aku bisa melakukan amal yang Engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkanlah safarku ini. Safar banyak problem. Safar umrah sering problem, safar haji sering problem, banyak gangguan. Bis macet lah, macam-macam lah. Ada kawan-kawan kemarin haji 3 bis. 3 bis atau 2 bis saya lupa. Ternyata supirnya orang Mesir pakai kain ihram. Ditangkap sama polisi, enggak boleh supir haji. Akhirnya bisnya diberhentikan. Akhirnya 2 bis jadi 1 bis. Contoh. Susah jadi padat akhirnya. Lagi haji lagi di Arafah, susah. Ada lagi haji naik mobil, mobilnya kemudian mogok, repot. Pokoknya tantangan dalam safar itu banyak. Maka kita berdoa di antaranya, Allahumma hawwin alaina safarun hadza, ya Allah mudahkanlah safarku. Watwi anna bu'dah, agar yang jauh kelihatan lebih cepat, lebih terasa dekat. Ya. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah engkau lah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, engkau adalah yang aku tinggalkan untuk keluargaku.
Yang tadi kita doa astaudi Allah, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wa da'yu. Aku titipkan kalian kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar. Aku berlindung dari kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, dari pemandangan yang tidak baik, yang menyedihkan, wa su'il munqalab, dan kembali yang buruk, fil mali wal ahl, terkait dengan hartaku dan keluargaku. Yang kita seorang pulang dari safar dapati macam-macam. Ternyata hartanya dicuri, keluarganya diganggu orang dan macam-macam. Kemudian dia bersafar. Ini di antara doa naik kendaraan. Ketika dia sudah di kendaraan, dia berdoa dengan doa tersebut. Dan seorang bersafar, dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara doa yang perlu dia perhatikan juga, doa ketika mampir di hotel, di tempat suatu jalan, apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa ya. A'udzu bikalimati min syarri ma khalaq. Kita mampir ke hotel, mampir ke mana? Kalau mampir ke restoran, setiap mampir, tidak ada seorang nazala manzilan, dia mampir suatu tempat, mau tidur kek, mau makan kek, mau kemana kek, mampir, mau ke kafe, mau kemana, jangan lupa bilang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman yang sempurna, dari keburukan ciptaannya. Dia enggak tahu orang ganggu kita di mana aja. Kemudian juga di antara doa yang penting adalah doa masuk kota lain, doa masuk kota lain. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabba al-ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma zaraina as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa penting sekali. Ya Allah yang menciptakan langit yang 7, ya, dan apa yang dinaungi langit tersebut. Wa rabba al-ardina sab', dan pencipta bumi 7 lapis bumi, wa ma aqlan, dan apa yang ditopangi oleh atau dinaungi oleh bumi tersebut. Dan juga robnya syaitan-syaitan dan apa yang mereka sesatkan, dan robnya angin dan apa yang dia hembuskan. Aku memohon kepada Engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di negeri ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di negeri tersebut. Kita baca doa tersebut. Sampai kota lain baca lagi, apalagi ketemu mampir berdoa. Agar kita benar-benar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia miskin, enggak punya kekuatan. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan, enggak ngerti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa ketika pulang, ya. Doa sebelumnya doa naik kendaraan, doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan apa? Subhanalladzi alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Subhanallah alhamdulillah. Gimana? Kita minta ampun kepada Allah ketika naik kendaraan, ya. Ada doa naik kendaraan khusus, dan ketika pulang doanya lagi beda. Yang terakhir doa ketika pulang. Ketika pulang dari safar. Ya, ini kalau kita sudah sampai pada tujuan terakhir, kita mau pulang, keluar dari hotel, kita naik kendaraan, kita baca seperti doa safar, cuma kita tambahkan di akhirnya apa? Taibun, abidun, aibun li rabbina hamidun. Ada tambahan. Sama subhanallah sakhkhara lana terus ada tambahan di akhirnya. Intinya seorang berusaha, kita doa tadi subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya lupa doa kendaraan tadi.
Alhamdulillah subhanallah inni dzalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Setiap kita naik kendaraan. Kalau kita sudah naik kendaraan musafar pulang, doa seperti mau safar, subhanalladzi sakhkhara lana Allahumma inna as'aluka fi safarin hadha dan seterusnya. Di akhir kita tambah aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Aibun maksudnya kita kembali ya Allah, abidun dalam kondisi beribadah, taibun bertobat kepada Engkau ya Allah atas kesalahan kalian dalam safar, li rabbina hamidun dan senantiasa memuji Rabb kami, kemudian berjalan pulang. Ini mungkin doa-doa yang penting untuk diketahui ketika kita sedang bersafar. Taib. Sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita terkait dengan keringanan yang Allah berikan ketika safar, yaitu tentang salat. Ahkam salatil musafir. Ini sudah? Sudah ya. Hukum-hukum terkait dengan salat orang yang musafir. Tapi pertama kita bahas tentang pengertian safar ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama, apa itu safar? Atau berapa jarak safar, gampangannya berapa jarak safar? Sesungguhnya khilaf tentang berapa jarak safar banyak, tetapi syar'um ada dua mazhab. Yang pertama, safar tidak ada jarak tertentu. Safar tidak ada jarak tertentu. Tapi kembali kepada urf, namun kembali kepada urf. Kepada urf masyarakat, yaitu kapan masyarakat namakan safar itu safar, meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau dibilang safar, safar. Kalau masyarakat mengatakan bukan safar, meskipun 100 kilo, maka bukan safar. Maka ini kembali kepada urf. Dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Ibn Taimiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beberapa ulama, mereka berpendapat safar tidak ada jarak tertentu. Yang kedua, safar ada jarak tertentu. Jarak tertentu, ini pendapat yang kedua. Dan ini juga ada khilaf berapa jaraknya. Ada yang bilang sekian, sekian, sekian. Dan datang dalam hadis dengan perselisihan. Rasulullah pernah safar dalam jarak sekian, dalam jarak sekian, dalam jarak sekian. Ada perbedaan ya. Ada yang 80 kilo, ada yang kurang dari 80 kilo. Ada yang perjalanan sehari. Rasulullah menamakan perjalanan sehari dengan safar. Perjalanan sehari cuma mungkin 50-an kilo. Ya. Ada berbagai macam hadis tentang masalah ini. Namun mayoritas menyatakan adalah yaitu 4 marhalatan, disebut marhalatan. Marhalatan ini sama dengan arba'at burud ya, sama dengan 4 burud. Ya sama dengan 16 farsah ya. 1 farsah sama dengan 3 mil, berarti kalau 16 kali 3 berapa? 48 apa? Mil. Ini kurang lebih 80 kilometer. Ini istilah-istilah. Bahwasanya marhalatan itu berjalan 2 hari 2 malam. 1 hari 1 malam namanya marhalah. Jalan dulu orang 2 hari 2 malam. 4 burud, 1 barid sama dengan 4 farsah. Berarti sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 1 farsah sama dengan 3 mil. Kalau 16 farsah 48 mil ya. Jadi 1 barid sama dengan 4 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. Berarti kalau 16 farsah sama dengan 48 mil. 48 mil, 1 mil 1,6, 1,8 sekitar begitu. Kira-kira 80 kilo. Ya, kalau 1 mil 1,6 berapa coba? 1,65 coba. 48 kali 1,65 sama dengan 79. Kalau 1,8 86 kilo. Ya. Jadi kurang lebih 80 kilometer. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mayoritas ulama sehingga mereka menentukan bahwa safar itu
berjarak. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Saya terus terang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya safar tidak ada jarak tertentu. Dalilnya apa? Dalil pendapat pertama, karena Allah Subhanahu wa taala, pertama Nabi tidak, syariat tidak menentukan. Tidak menentukan batasan. Tidak ada dalam syariat kalau safar sekian 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 sekian. Adapun Nabi hanya menentukan contoh-contoh safar. Siapa yang safar 1 hari semalam, siapa yang bersafar 2 hari 2 malam, siapa yang bersafar 3 hari. Rasulullah juga pernah sholat qashar sebelum 80 kilo. Sehingga syariat tidak pernah menegaskan safar itu harus sekian. Harus sekian. Oleh karenanya ketika tidak ada pembatasan, maka harusnya kita tidak membatasi. Dan dalam kaidah usul fikih, tahdid harus kembali kepada syariat, dalil. Kalau enggak ada dalil, maka kembali kepada hakikah urfiyah. Kalau secara urf tidak ada hakikatnya, kembali kepada hakikat lugawiyah. Ini dalam usul fikih. Maka ketika hakikat syariah tidak menentukan berapa batasan safar, maka kita kembali kepada urf. Urf maksudnya apa? Tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap itu safar, maka safar. Kapan dianggap tidak safar, maka bukan safar. Ini secara dalil sangat kuat. Apalagi dalam Al-Quran Allah memutlakan. Dalam Al-Quran Allah memutlakan secara mutlak tanpa ada pembatasan. Kata Allah, fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Ayat apa itu? Idza darabtum fil ardi, coba ayatnya. Falaysa 'alaikum junahun idza darabtum fil ardi. Jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian qasar salat. In khiftum, ya. Di sini Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi. Surat apa? An-Nisa berapa? 101. Quran surat An-Nisa 101. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Saba, ya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layalin wa ayyaman amin qalu rabbana ba'id bainana wa baina asfarina. Dalam surat Saba, perhatikan. Qalu rabbana ba'id baina asfarina. Lihat dalam surat Saba dari ayat 18 sampai ayat 19. Ya. Surat Saba ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Kata Allah, wa ja'alna bainahu bainal qura allati barakna fiha quran zahirah. Kami jadikan bagi mereka penduduk negeri Saba antara mereka dengan negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, quran zahiratan, yaitu negeri yang berdekatan. Negeri satu, negeri berikutnya. Ya. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Jadi dari negeri Saba mau safar ke tempat lain ada destinasi-destinasi berupa kota-kota kecil. Kota pertama, kota kedua, yang kota tersebut tidak jauh berdekatan. Wa qaddarna fiha sayr, dan di situ ada kami tentukan jaraknya, siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah sebut ini nikmat, maka berjalanlah kalian siang hari, malam hari dalam kondisi aman karena sebentar lagi sudah mampir destinasi berikutnya. Sebentar lagi mampir destinasinya. Rupanya orang-orang Sabah ini mereka bosan, kok begini-begini aja. Mereka pingin safar tu yang susah. Ini terlalu dekat ya Allah. Maka mereka kufur nikmat. Mereka berkata, faqalu rabbana ba'id baina aswarina. Ya Rabb kami, jauhkanlah jarak safar kami. Wa dzalamu anfusahum. Mereka tidak suka sebentar-sebentar ketemu destinasi. Mereka maunya jauh-jauh seperti orang-orang Arab dahulu yang ini kufur nikmat bukan? Kufur nikmat. Sama seperti Bani Israel, dikasih mana wa salwa katanya bosan. Padahal mana soal dari langit, dari makanan enak tinggal makan. Kata mereka enggak, kami pingin ada suha wa basaluha dan basaliha dan macam-macam yang sayur-sayur mayur itu di mana-mana juga ada. Kata mereka kami bosan mana wa salwa. Seperti ini dikasih nikmat mereka enggak, kami pingin safar jauh-jauh. Maksud saya yang jadi perhatian kita di sini, Allah menamakan jarak antara satu kota-kota berikutnya disebut apa safar, meskipun quran zahirah itu kota yang berdekatan. Demikian juga dalam surat Taubah
Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Quran surat 9 ayat 42. Kata Allah, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalau seandainya orang munafik yang kalian serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, wa safaran qasidan, Allah sebut ke safaran qasidan. Di sini ada wa safaran qasidan. Itu safar yang tengah-tengah. Qasid maksudnya tengah-tengah. Berarti safar itu ada safar jauh, ada safar sedang, ada safar dekat. Lattaba'uk. Tentu mereka akan ikut kalian. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi yang dituju terasa jauh. Tabuk jauh. Jadi sini Allah bagi ada safar jauh, ada safar sedang. Jadi safar tidak harus jauh. Berarti ada safar dekat dong. Ya. Intinya ini dalil menunjukkan bahwasanya safar tidak harus ada jarak tertentu. Dan ini pendapat cukup kuat. Yang menjadi problem ketika kita memegang pendapat ini, sekarang tradisi masyarakat ghairu mundhabit, tidak bisa kita pegang karena masyarakat sudah tidak perhatian sama safar atau tidak safar, sehingga mereka beda. Kalau zaman dahulu misalnya dari Bandung ke mana mungkin 40 kilo, mereka udah bilang apa? Safar. Karena dulu nggak ada benteng, nggak ada ini, nggak ada, jadi sehingga ada lapangan terbuka atau sawah dilewati sehingga dianggap safar. Tapi sekarang semuanya dianggap apa? Dekat. Makanya saya bilang kalau kita di Jakarta sekarang nggak ada yang bilang Jakarta pergi ke Bogor safar. Ada yang bilang safar? Nggak ada. Ada yang bilang padahal sudah beda kota. Apakah ada yang bilang dari Jakarta ke Depok safar? Sekarang nggak ada. Tapi kalau Jakarta ke Bandung orang masih bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok mungkin zaman dulu Jakarta Depok safar. Zaman dulu karena jarak jauh, susah, harus naik motor jauh terus. Sekarang jalan semua ada tol, potong kompas mudah. Ya. Kalau dulu mungkin jarak 40 kilo dibilang safar. Sekarang Jakarta Depok mau jalan 1 jam, 2 jam tidak dianggap apa? Tidak dianggap safar. Gak ada yang bilang kemana? Mau safar kemana? Ke Depok. Safar ke Depok. Mau safar kemana? Ke Cilengsi. Kirain mau kemana? Cilengsi itu bukan safar. Padahal sudah beda kota. Apalagi dari kota wisata ke kota legenda. Cuma nyebrang. Maksud saya, ketika kita bicara tentang dalil secara urf, memang secara dalil dia sangat kuat, tetapi secara praktek agak susah. Agak susah. Maka ini khawatir hawa nafsu bermain di sini. Bagi saya safar kok. Ya, yang jadi patokan bukan tradisimu, tradisi masyarakat. Penilaian masyarakat. Nah, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya seorang kalau pergi ke Depok bukan safar. Seperti yang terjadi sekarang di Riyadh. Riyadh itu kota panjangnya 80 kilo. Seandainya orang berangkat dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh, mereka nggak bilang safar, padahal sudah 80 kilo. Karena masih ada satu kota, kotanya terlalu luas. Panjangnya 80 kilo. Sehingga kalau orang berangkat dari titik pertama, titik akhir, tidak dianggap safar karena masih dalam kota Riyadh. Seandainya itu ditanyakan 50 tahun lalu, dianggap safar. Karena Riyadh dulu kota kecil, Riyadh dulu pertama dibangun cuma 1 kilometer persegi, mungkin kecil. Jadi kalau jalan jauh udah dianggap safar. Sekarang enggak, 80 kilo enggak dianggap apa? Safar. Menunjuk urf bisa berubah. Dari sini sebagian ulama meskipun merajihkan pendapat pertama bahwasanya safar itu tidak ada batasan ukuran tertentu, tapi mereka bilang lebih hati-hati ikut pendapat jumhur yaitu angka 80 kilo. Lebih hati-hati. Kita perjalanan dari mana? 80 kilo safar. Kurang 80 kilo anggap tidak safar. Faham? Faham tidak? Antum pilih mana? Pendapat pertama atau kedua? Hah? Pernah ada orang safar, dia mau pergi ke sebuah pulau. Pulau itu dekat, cuma naik kapal, naik Johnson mungkin cuma 20 menit. Sampai sana dia tanya sama penghuni pulau tersebut. Pak, saya dari sini ke sini safar enggak? Dia bingung juga. Yang ditanya bingung, safar apaan maksudnya? Cuma jalan dekat, kalau paling cuma berapa kilo naik kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal ini. Tapi kalau dibilang dari Jakarta Bandung semua bilang apa? Safar, meskipun naik bus. Ya. Tetap dibilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta Depok, Jakarta Bogor, sampai ada yang bilang Jakarta Depok safar misalnya. Ada yang bilang Ustadz Jakarta Depok safar. Oh iya, boleh kosor ya kosor. Ustadz boleh enggak buka puasa? Wah bingung dia. Kalau safar berarti boleh tidak puasa. Jangan bilang boleh kosor tapi tidak boleh
Buka puasa. Yang namanya bukan musafir dong. Musafir tuh boleh buka puasa. Terserah afdal atau tidak. Ustadz, antum ke Depok kosor. Iya, jamak. Safar. Boleh enggak saya buka puasa? Dia mau bilang boleh, takut ya. intinya ada safar, ada jarak yang kita sepakat seperti Jakarta Bandung, ada jarak yang mungkin debatable masih belum jelas. Tapi lebih hati-hati kita pakai 80 kilo. Seandainya kita mau jalan ke suatu daerah, kemudian ada dua jalan, pakai Google Map, yang satu 80 kilo, yang satu 75 kilo, terus kita pilih 80 kilo, boleh enggak? Supaya dapat jarak safar, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Kalau ada keperluan, saya mau ke situ, mau mampir ke ada makan situ, saya mampir lewat situ karena saya mau beli sate misalnya. Ternyata jaraknya menjadi 80 kilo, maka tidak mengapa. Baik, ini terkait dengan makna safar. Berikutnya, jadi lebih hati-hati, jarak safar berapa? 80 kilo. Safar yang dibolehkan untuk tarakhus fihi, mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah, keringanan-keringanan. Tadi disepakati boleh yang disepakati boleh adalah tadi kita sebutkan apa? Safar wajib. Terus apa? Safar sunnah. Sama apa? Safar mubah. Yang khilaf mungkin safar makruh juga mungkin oke lah, masih masuk. Yang khilaf safar haram. Yang khilaf adalah safar haram. Bagaimana hukumnya seorang hendak safar untuk maksiat? Apakah dia boleh qasar? Apakah dia boleh tidak puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan kalau kita bilang boleh berarti kita mendukung dia untuk bermaksiat. Padahal safar dia untuk bermaksiat hukumnya haram. Padahal safar dia untuk maksiat hukumnya haram. Kalau kita bilang boleh berarti seakan-akan kita mendukung dia bermaksiat. Ya. Ya. Dan Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, tentang orang dalam kondisi darurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsm." Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa kelaparan, ghairu mutajanifin li itsm, dan tidak melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim. Itu boleh dia makan bangkai, boleh. Tapi kata Allah mensyaratkan ghairu mutajanifil itsm, dia tidak melakukan dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, tidak boleh dia makan yang haram tadi. Misalnya dia makan kebanyakan sampai kekenyangan, enggak boleh. Berarti keringanan yang Allah berikan jika tidak untuk maksiat. Ini dalil mereka, sehingga mereka mengatakan ketika seorang safar untuk maksiat, dia tidak boleh mengambil apa? Keringanan. Sebenarnya Allah mengatakan tidak. Tarakhus safar bukan terkait dengan maksiat atau enggak, tapi terkait status dia musafir atau bukan. Kapan dia statusnya musafir, maka dia boleh mengambil apa? Maka berlaku kepada dia keringanan-keringanan. Tanpa memperhatikan tujuan dia safar adalah maksiat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sama, bukankah orang ketika mukim, ya kalau dia sedang maksiat, apakah kita larang dia sholat? Ya, dia boleh tetap sholat ya. Ketika dia sedang mukim, kemudian dia maksiat, apakah kita larang dia jamak kalau memang turun hujan? Kan kita bilang tidak. Turun hujan dia boleh. Kalau gitu enggak boleh jamak, tetap aja boleh meskipun dia sedang mukim dan dia sedang bermaksiat. Benar atau tidak? Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan yang jadi perhatian kita bukan masalah tujuan dia, tapi status dia musafir atau bukan. Kapan statusnya musafir maka dia berhak mengambil keringanan. Dan Allah mengatakan wa idza darabtum fil ard. Ya, jika kalian sedang bersafar. Allah alam bisawab, maka pendapat bahwasanya meskipun safar haram tetap boleh mengambil keringanan, bukan tujuannya agar dia bermudah melakukan maksiat, tapi siapa tahu dengan mengambil keringanan dia salat, semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perkara yang kedua, ya.
Yang ketiga, ikhwan, yang ketiga, ini pembahasan saya masih belum tapi disebut oleh para ulama, meskipun saya belum baca lebih dalam lagi tentang mulai dari mana hitungan jarak. Apakah dari rumah, kalau kita Google Map dari rumah, apakah start dari rumah atau dari perbatasan kota? Saya meskipun belum menemukan bahasan ini, tapi fatwa dari Lajnah Daimah dan banyak ulama bahwasanya menghitung ukuran jarak bukan dari rumah, tapi jarak ketika kita keluar dari tempat pemukiman kita. Saya lanjutkan biar tidak rancu, selanjutnya lagi yang keempat, kalau ini dibahas oleh para ulama. Kapan seseorang mulai boleh mengqashar salat, mulai boleh mengambil rukhsah. Yaitu maksudnya apakah dia boleh salat langsung qashar sejak di rumah? Jawabannya belum, tidak boleh. Karena dia belum safar. Saya mau pergi ke Bandung, Jakarta, rumah saya sudah qashar jamak, boleh enggak boleh karena kau masih di rumah. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya sejak keluar rumah berarti dia sudah mulai start safar sejak keluar rumah, satu. Pendapat kedua, jika sudah naik kendaraan. Tunggangan. Ini pendapat kedua. Pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama adalah jika sudah meninggalkan kampungnya. Kampungnya itu kampungnya di belakang dia. Nah ini repot. Kalau di Riyadh, seperti saya baru dengar ceramahnya saya saat Asy-Syadzili, Riyadh panjangnya 80 kilo. Nah orang tidak boleh, misalnya dia tinggal di ujung timur Riyadh, kemudian dia pergi menuju ujung barang Riyadh. Dia tidak boleh mulai qashar salat kecuali setelah meninggalkan kota Riyadh. Jadi dia udah berjalan dari ujung sampai mungkin 2 jam macetnya. Riyadh macetnya, mirip-mirip Jakarta macetnya. Macet terus sampai di ujung 2 jam dia belum boleh mengqashar salat karena dia masih di kota Riyadh dan ini satu kota namanya sama Riyadh. Tapi Syekh masih mengatakan kecuali mungkin ada pembagian wilayah di Riyadh tersebut, maka bisa wilayah satu pindah ke wilayah yang lain sudah boleh mulai qashar salat. Karena kenapa Allah alam? Karena kita ni hukum safar ni untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan. Kalau dulu kota Madinah kecil, kita keluar sedikit sudah keluar kota. Dulu Madinah itu adalah Masjid Nabawi dengan pagarnya, itulah kota Madinah. Kalau kita keluar pagar Masjid Nabawi, itulah keluar pagar kota Madinah. Madinah itu kecil. Kalau sekarang Madinah luas, nyambung sampai ke Bir Ali, sampai ke Dzulhulaifah. Kalau sudah keluar Dzulhulaifah baru tanah terbuka. Dulu Madinah itu adalah keluar dari pagar Masjid Nabawi, itulah akhir dari kota Madinah. Setelah itu kosong, berjalan terus. Maka mudah, begitu keluar pagar kota Madinah sudah mulai boleh untuk mengqashar salat, menjamak salat. Seperti Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau salat zuhur, beliau sempurna. Tapi ketika pergi ke Dzulhulaifah, padahal jaraknya cuma 3 farsakh, ya mungkin sekitar 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo, sekitar gitu. Maka Rasulullah SAW sudah qashar di Dzulhulaifah. Karena itu sudah di luar kota. Yang problem sekarang kalau di Riyadh, tidak bisa karena Riyadh satu kota. Nah kita di Jakarta, Jakarta terbagi menjadi beberapa wilayah. Iya tidak? Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Utara, ada Jakarta Pusat. Ada Jakarta Pinggir enggak? Jakarta Coret ada. Baik. Maka kalau seorang sudah pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, itu masing-masing ada wali kotanya, benar? Benar kan? Itu satu jadi kota tersendiri. Kalau dihitung bangunan bersambung terus. Makanya kalau kita sudah pindah dari satu Jakarta Timur ke Selatan, kita sudah mulai boleh untuk melakukan
keringanan sholat. Ya. Atau lebih mudahnya lagi kalau kita sudah di bandara, karena bandara sudah masuk provinsi lain, Tangerang, benar nggak? Makanya saya kalau berangkat dari rumah saya di Jakarta Timur, kemudian saya di Tangerang, saya sudah jamak, saya sudah qashar karena saya sudah di Tangerang. Saya mau ke Makassar misalnya, ya, atau saya mau ke Aceh misalnya, maka saya sejak di Tangerang saya sudah jamak dan qashar. Beda ketika saya di Halim, karena Halim masih Jakarta Timur. Di Halim saya enggak melakukan qashar karena saya masih dalam wilayah saya. Saya masih dalam kota saya, sehingga saya tidak dikatakan sudah keluar kota. Faham? Jadi maksud saya, seorang hanya baru boleh melakukan keringanan jika sudah keluar kampungnya, sudah keluar kotanya. Sebenarnya antum Bandung sudah masuk tol, itu sudah keluar Bandung. Ya, sudah keluar Bandung. Kalau mampir di mana antum sudah boleh qashar, sudah boleh jamak. Allah alam bisawab. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti fatwa Lajnah Daimah, untuk menghitung ukuran yang 80 kilo tadi itu dimulai sejak kita keluar kota, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Jadi 80 kilo dari start kita sampai ke awal kota berikutnya. Kalau 80 kilo, berarti kita sudah dianggap perjalanan safar. Faham? Baik. Kita lanjut. Lanjut apa sudah? Kayaknya jadi panjang ya. Sudah berapa jam kita? Sudah 1 jam lewat? Insya Allah, kepanjangan ya. Sudah dulu apa lanjut? Lanjut. Baik, berikutnya. Jadi ranah kita, perhatikan sini, ranah kita qashar atau di berikutnya areal atau ranah boleh mengambil rukhsah. Rukhsah dalam hal ini adalah qashar dan jamak. Ini misalnya kota keberangkatan. Kota kita, kota keberangkatan. Kemudian apa? Kota tujuan. Kota tujuan. Baik, maka ini areal perbatasan. Ini perbatasan. Ini perbatasan. Maka perhatikan, harus jarak antara kota tujuan dan kota perbatasan, harus jaraknya berapa ikhwan? 80 kilo. Dari sini, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu kurang lebih 80 km menurut pendapat mayoritas ulama. Paham sampai sini? Ini start di sini sudah mulai boleh. Selama perjalanan boleh. Selama perjalanan boleh. Meski 1000 hari. Meskipun jaraknya kita mau mengelilingi dunia. Tujuan kita 3000 kilometer. Sini mampir 2 hari, sini mampir 2 hari, sini mampir 2 hari. Terus dalam perjalanan boleh. Selama meskipun 1000 hari, meskipun setahun. Kalau kita safar enggak berhenti-berhenti, ya, meski apa? Setahun. Ya. Sampai kita tiba di kota tujuan. Nah, ketika tiba di kota tujuan ada beberapa kondisi. Kondisi ketika sampai tujuan. Pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat fardu, maka ini sepakat tetap mengambil rukhsah, tetap boleh qashar. Nah, yang berikutnya, jika bakalan menetap
Jika, yang kedua, jika bakalan menetap 4 hari atau lebih. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur mengatakan kalau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba sudah harus sholat sempurna. Ini saya turunkan ya, khilaf. Pendapat pertama, jumhur ulama sejak tiba sudah tidak boleh qashar. Kenapa demikian? Karena orang yang akan tinggal 4 hari atau lebih di statusnya mukim. Kenapa? Karena statusnya mukim. Faham? Faham ya? Faham. Ini jumhur ulama. Pendapat yang lain, minoritas ulama, sebagian ulama mengatakan, ada lagi, sebagian ulama mengatakan, seperti ini pendapat Ibnu Abbas, bahwasanya, lihat, selama 19 hari, boleh qashar. Jika lebih, tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abbas. Disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fakunna, ini dari Rasulullah pernah, selama 19 hari Rasulullah pernah qashar. Fakunna kata dia, kami, para sahabat, jika kami 19 hari, kami qashar. Kalau kami lebih, atmamna, kami sempurnakan. Jadi batasannya 19 hari. Kalau 2 minggu, berapa hari? 14 hari, masih terus. Kenapa? Karena kalau sudah lebih 19 hari maka hukumnya mukim. Kalau 19 hari masih dikatakan musafir. Orang 19 hari masa mukimnya musafir lah. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ketiga, ya, selama tidak berniat salah satu dari kedua ini, dari dua hal, maka boleh. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut yang pertama adalah niat menjadikan itu tempat tinggalnya, menjadikan kota tujuan sebagai tempat tinggalnya. Istiton namanya, istiton sebagai tempat tinggal. Kapan dia sudah niat, saya tinggal sini, saya sudah beli tanah, saya sudah tempat tinggal, sudah berarti dia, atau saya mau ngontrak di sini selama, berarti jadikan tempat tinggal, maka dia sudah jadi otomatis jadi mukim. Yang kedua, ya, berniat menjadikan tempat, berniat iqamah. Karena dia bakalan tinggal lama. Contoh apa? Ini kayaknya buka dagang sini bagus. Saya ingin coba dagang 1 bulan. Saya ingin coba dagang 2 minggu. Atau saya akan belajar di sini selama 6 bulan. Maka kalau dia sudah niat iqamah, dia statusnya mukim. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi paham? Saya ulangi. Kalau kita dari tempat keberangkatan, perhatikan, kita belum boleh melakukan rukhsah, paham? Karena kita masih di kota kita, belum dikatakan musafir. Ketika kita keluar di perbatasan kota kita, kita sudah boleh berqashar karena kita sudah musafir. Dalam perjalanan, meskipun 1 tahun, kalau kita jalan pindah tempat, jalan terus, kita tetap boleh qashar dan jamak. Ketika sampai kota tujuan, di perbatasan masuk di kota tujuan, ini tujuan kita safar, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau kurang 3,5 hari. Intinya tidak sampai 20 kali sholat, karena 1 hari sholat fardu 5 waktu. Ternyata saya cuma sholat 18 waktu sholat. Maka jika kurang dari 20 waktu sholat, maka saya qashar, nggak apa-apa. Paham? Karena tidak sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan jika sudah niat sejak awal dia tiba di Bandung, misalnya saya tiba di Bandung Senin, saya bakalan pulang hari Sabtu, maka sejak saya tiba, saya tidak boleh qashar lagi. Saya hanya qashar ketika dari Jakarta menuju Bandung. Tiba di Bandung karena saya bakalan niat tinggal 5 hari, sejak tiba di Bandung saya sudah langsung sholat sempurna. Faham? Ini pendapat jumhur karena
lebih dari 4 hari. Pendapat yang lain mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Abbas 19 hari. Boleh di Bandung kau terus sampai karena kau tidak punya tempat tinggal di sini, kau tidak punya dagangan di sini. Jika selama 19 hari kau boleh apa? Qasar. Lebih enggak? Saya biasanya ini yang saya pilih. Lebih enak. Dan kalau 4 hari belum dikatakan mukim. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ini pendapat kuat-kuat semua. Saya tidak sedang membahas dalilnya karena panjang lebar. Yang ketiga, pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak berniat untuk istitan menjadikan tempat tinggal atau sebagai mukim, maka dia boleh terus untuk mengambil rukhsah qasar. Ini 2 kondisi. Kondisi ketiga yang berikutnya, saya ulangi, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang kondisi ketiga. Di kota tersebut, jika tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Di kota tersebut. Tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Misalnya apa? Misalnya sedang cari barang. Cari barang. Misalnya sedang kejar penjahat. Cari penjahat. Misalnya sedang cari istri. Istri lagi. Ini contoh benar maksudnya. Dia cari barang, nggak dapat. Sudah 5 hari belum dapat, terus nggak dapat. Dia nggak tahu kapan pulang sampai dapat barang. Selama dia tidak tahu kapan dia mau pulang, dia boleh terus qasar. Meskipun lebih dari 5 hari. Cari penjahatnya kabur dari sini ke Bandung sana, ke kafe sana, kafe sini, pergi ke kuburan, pergi ke mana. Dia kejar. Meskipun 2 minggu, dia masih boleh qasar karena dia belum ketangkap. Atau dia cari istri, nazar ditolak, sudah 2 minggu ditolak melulu. Maka dia belum dapat, dia masih terus. Maka dia boleh qasar karena dia tidak tahu kapan dia meninggalkan kota tersebut. Maka ini sepakat ulama tidak mengapa. Dia qasar terus. Maka ini boleh qasar terus. Paham? Ini kira-kira gambaran tentang rukhsah. Sepertinya masih panjang, kita stop aja ya. Ya. Habis ini masih panjang lagi ya. Saya tak khawatir 2 jam ya. Jadi sementara sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada hukum-hukum yang lain. Tentang sholat masih banyak, tentang puasa juga masih banyak insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.